Selamat datang di podcast Ngobras, Ngobrol Asik. Aku Sadira Ivana Salsabila dari kelas 11 BP3. Nah, teman-teman semua gimana nih kabarnya? Baik ya? Walaupun sedang tidak baik-baik saja, kalian semua harus selalu bahagia ya. Nah, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, ada baiknya nih kita kenalan dulu sama bintang tamu kita hari ini. Halo, aku dengan Bu Febri, guru BK SMK NU Ungaran. Kebetulan pegang di kelas 11. Nah, oke, karena kita udah kenalan, sekarang aku mau kasih spoiler dikit nih tentang apa yang akan kita bahas di podcast kali ini. Pertama, tentu aja karena Bu Febri ini adalah seorang guru BK, kita akan tanya nih, apa sih guru BK itu? Terus, apa aja sih yang bisa kita dapat dari BK? Jadi kita berharap banget nih teman-teman semuanya bisa nonton episode Ngobras kali ini dari awal sampai akhir. Yang kita harap teman-teman semuanya bisa dapat solusi dari kegelisahan yang sedang teman-teman hadapi selama sekolah di SMK NU Ungaran ini. Oke, udah nih sebelum bahas BK, boleh nggak sih kita tanya-tanya sedikit sama Bu Febri? Boleh? Nah, pertama nih Bu, kalau dilihat-lihat kan BK itu ribet banget ya. Harus ketemu sama anak-anak yang bandel, harus ngurus anak-anak yang susah dinasehati. Kenapa sih Bu Febri mau jadi guru BK? Sebenarnya diluruskan dulu ya, bukan hanya anak-anak yang bandel saja loh ya. Untuk BK sendiri itu mengurus anak-anak. Kenapa kok Bu Febri pengen ya menjadi seorang guru BK? Sebenarnya Bu Febri itu jadi guru BK itu cita-cita Bu Febri dari sejak SMP. Karena apa? Karena Bu Febri dulu melihat sosok guru BK-nya Bu Febri pada saat SMP itu sangat mengayomi anak-anak dan bisa enak gitu loh dilihatnya sama anak-anak. Itu bisa deket, bisa apa yang kita rasakan itu bisa sharing ke guru BK waktu SMP itu. Jadi saat itu Bu Febri itu punya tekad di mana Bu Febri pengen membantu anak-anak yang membutuhkan curhat atau apa itu ya tentang mengenai masalah yang ada dalam dirinya. Jadi Bu Febri ketika itu sudah memutuskan sejak SMP ingin menjadi guru BK. Oke, jadi seperti itu nih alasan Bu Febri mau jadi guru BK. Terus kalau mau jadi guru BK itu harus lulusan S1 bimbingan konseling kah Bu atau gimana nih? Nah ini kalau yang Bu Febri tahu ya itu memang harus lulusan dari bimbingan dan konseling. Cuman memang ada jurusan-jurusan tertentu yang memang bisa masuk di sekolah. Contohnya kayak jurusan psikolog, jurusan hukum seperti itu. Sama ya jadi ininya. Apanya? Bidangnya. Karena kok psikolog gitu. Kalau psikolog kan biasanya untuk kan kita kan ada 3 ya, jadi perlu diketahui kalau yang Bu Febri tahu untuk BK sendiri itu memang ranahnya di sekolahan. Jadi kalau dia mau daftar ke perusahaan itu bisa dikatakan sangat sulit. Tapi kalau psikolog itu lebih meluas, dia bisa di sekolahan, bisa juga di perusahaan. Nanti perusahaan itu biasanya kalau psikolog itu larinya di HRD. Kalau satu lagi psikiater itu yang menangani orang-orang yang dalam tanda kutip bisa dikatakan depresi atau mungkin bisa dikatakan gila. Nah itu sudah masuknya ke psikiater, yang dimana psikiater itu sudah ibaratnya yang jurusan psikiater itu kalau Bu Febri tahu ya itu bisa memberikan obat gitu. Jadi harus bimbingan S1, harus S1 bimbingan dan konseling ya, yang lebih tepatnya yang lebih ini ya. Terus perasaan Bu Febri setelah jadi guru BK selama beberapa tahun gimana nih Bu? Jadi guru BK kalau menurut Bu Febri ya itu pasti ada plus minusnya, ada enaknya dan ada nggak enaknya. Mau di ini yang enaknya dulu apa yang nggak enaknya? Boleh nih semuanya diceritain. Kalau yang enaknya itu senang bisa ketemu anak-anak ya. Bisa apa ya kalau dibilang itu kalau ketemu anak-anak itu kan jadi awet muda kan. Banyak bercandanya, kadang ya juga serius. Cuman kalau enggak enaknya ya kadang ada hal-hal tertentu yang misalkan keinginan kita seperti ini nih, cuman anaknya
kurang bisa memahami, atau mungkin nanti berkaitan dengan orang tua. Kalau misalkan contoh ya, Bu Febri kasih contoh satu nih, misalkan kayak anak Alpa nih nggak berangkat sekolah, padahal memang tidak ada di sekolahan, tapi ketika kita konfirmasi ke orang tua, itu orang tua ibarat kata wong anakku dari rumah itu berangkat lah, jadi kayak ibarat bahasanya apa ya, eyel-eyelan gitulah bahasanya anaknya berangkat padahal di sekolahan nggak ada. Cuman ya seiringnya waktu tetap kita ada pembuktian dan orang tua memahami kayak gitulah. Jadi kayak apa ya, ini tadi loh, kesalahpahaman itu tadi loh yang kadang bikin nggak enaknya di situ. Cuman setelah dijalani ya happy aja, udah biasa aja. Oke, makasih nih Bu Febri karena udah menjelaskan beberapa hal tentang diri Bu Febri. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut lagi. Nah, oke. Kita akan kembali lagi setelah jeda. Tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol asik bersama Guru BK. Wah, enak iki. Sprite, nyatanya nyeger. Minuman murah tapi rasanya tidak murahan. Sprite, nyatanya nyegerin. Oke, kembali lagi nih bersama kita di Ngobras, ngobrol asik bersama Guru BK. Nah, karena kita tadi udah tanya-tanya sedikit tentang Bu Febri, sekarang langsung aja nih kita bahas soal topik utama kita hari ini. Sebenarnya BK sendiri tuh apa sih, Bu? BK adalah bimbingan konseling, kepanjangan BK kan bimbingan konseling. Iya. Tujuan dari BK sendiri itu sebenarnya membantu siswa-siswi dalam mengambil keputusan secara positif. Iya. Jadi kita berusaha tuh untuk mengarahkan anak-anak punya hal yang positif, mengambil keputusan secara positif. Terus yang kedua mempunyai tanggung jawab atas dirinya. Gitu harapannya. Terus apa aja sih Bu yang ada di BK, misal kayak layanannya, bidang-bidangnya, terus di dalam BK tuh sebenarnya apa aja sih yang dipelajari? Kalau di dalam BK sendiri itu kan sebenarnya kita ada 4 bidang ya. Yang pertama yaitu bidang pribadi, terus yang kedua itu bidang sosial. Kalau bidang pribadi itu biasanya menyangkut tentang dirinya, kan pribadi itu tadi kan sudah jelas ya. Kalau sosial itu ya bagaimana dengan lingkungan sosialnya. Pribadi, sosial, belajar, dan yang terakhir adalah karir. Kalau untuk layanan BK sendiri itu kurang lebih ada banyak ya. Kalau Bu Febri sebutin beberapa, ada yang namanya kita layanan konseling individu. Konseling individu itu biasanya anak-anak yang mau curhat ke BK, itu bisa mereka datang sendiri atau bisa dikatakan kita jemput bola nih, karena kan kadang anak-anak sekarang itu kan memang susah ceritanya. Nah, susah cerita atau mungkin mereka belum menemukan apa ya bahasanya kepercayaan ya. Mungkin dia lebih percaya ke temannya atau mungkin orang tua yang dalam membonding anaknya itu bagus. Jadi kan mereka kadang bisa dikatakan nggak butuh nih untuk curhat ke BK. Itu ada layanan konseling individu, ada layanan konseling kelompok. Itu konseling kelompok itu kita bentuk kelompok kurang lebih 7 sampai 8. Nah, itu memang membicarakan untuk masalah pribadi, tapi konseling kelompok ini benar-benar anak-anak yang bisa menjaga rahasia antara satu sama lain. Jadi enggak terus asal ya. Terus yang ketiganya ada namanya layanan bimbingan kelompok. Kalau bimbingan kelompok itu sama seperti konseling kelompok. Bedanya kita membahas masalah umum. Jadi misalkan Bu, nih kita pengen
bimbingan kelompok nih, kita bahas apa ya, misal bahasnya misal seks bebas Bu. Nah di kelompok itu nanti kita punya kesepakatan yang setelah itu kita membahas topik seks Yang bebas ditentukan. itu tadi. Maksudnya kita terus pendapat kita mengenai seks bebas itu yang kalian pahami apa gitu, jadi kita sharing gitu. Terus ada yang namanya klasikal itu nanti guru BK-nya masuk ke kelas nih, cuman kan itu kembali lagi ke sekolahan masing-masing. Karena memang ada sekolah yang memberikan jam masuk Konseling. jam masuk pembelajaran khusus untuk BK, tapi ada yang juga yang enggak, kayak contohnya di sekolahan kita. Kalau di kita sekolahan kita itu kan enggak ada ya jam khusus untuk klasikal untuk BK bisa masuk mengajar anak-anak gitu. Jadi kita ya pinter-pinternya kita, kayak contoh kita mencuri-curi waktu pada saat kalian kan sering kan itu waktu ketika sholat duha di pagi hari. penyuluhan itu, ya. Nah itu kan pagi kan kita suka kasih penyuluhan kan, Ya. walaupun penyuluhan itu sendiri nggak dari BK, mungkin ada beberapa guru cuman yang memang ya kasih. kita berharap lah ya, dan kita alhamdulillahnya masih dikasih kesempatan untuk itu. Dan layanannya ada banyak lagi, kayak misalkan banyak sih, ada ya kurang lebih seperti itu. Nah, selama Bu Febri jadi guru BK, jenis-jenis masalah yang sering ada itu masalah kayak gimana, Bu? Jenis yang sering ada itu Iya. biasanya yang sering ya itu ya biasanya kalau kenakalan anak itu yang sering kita jumpai itu yaitu tadi bolos sekolah, dari rumah berangkat tapi nggak sampai sekolahan. Itu sih yang sering. Terus yang kedua cabut, ya nggak Iya. cabut kadang sudah ada di sekolahan nanti tahu nih guru A, guru B nggak masuk, nah nanti ikutan pulang kayak gitu. Terus kalau yang bisa dikatakan bahasanya parah ya, Iya. ya kayak merokok, terus yang akhir-akhir belum lama ini tawuran kayak gitu. Parah banget sih itu. Tawuran itu. Oke, udah lumayan banyak nih yang Bu Febri jelaskan ke kita. Jadi kita balik lagi setelah tayangan berikut ini. Ini di Ngobras, ngobrol asik. Gas kali Pak Suiman. Ibu oleh pasar Korea. Ipane tanggal 14 Februari melaporin Di tuku-tuku belum no. kan lu aku coklat kayak main tanggal 14 kok di PTS lu pemenang pemilu. Dengan teman. Melan ngantaknya pakai tato pemilu mesti loto. Wifi itu kan omah kono wifi. Kapan aku harus nyoblos? Ono kira ngerawe ra jajan. Lu repan jak nyoblos oga malah kamelan golput saja Tangan kok golput rajaman. Dewi itu gunake hak suaranya Dewi dengan dari cenak nagarane Dewi bikin parti sabu. Terus do golput apa rak mati kasih Dewi. tapi lupa no. Ayo sudah sama lo PKB. Ayo gunakan hak pilihmu tanggal 14 Februari video rapopo Punojo. Oke, kembali lagi bersama kita di Ngobras, ngobrol asik bersama Guru BK. Nah, udah segmen terakhir nih teman-teman. Jadi teman-teman semua harus semangat terus nontonin podcast Ngobras episode kali ini. Lanjut lagi nih Bu ke topik utama kita hari ini. Biasanya latar belakang kayak gimana sih yang jadi penyebab masalah dari para siswa? Latar belakang ya. Iya. Banyak ya bisa dikatakan. Contoh nih dari pribadi. Kalau dari pribadi itu kan dari keinginan, kemauan di dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya mau atau tidak. Contoh hal, kenapa kok Bu Febri bisa bilang dari dirinya sendiri? Karena apa?
kalau dilihat dari apa namanya kasusnya misalkan nih membolos. Iya. Nah, Bu Febri sudah ibarat kata sudah sesuai prosedur ya, kita sudah apa namanya konseling individu sampai yang mungkin bisa dikatakan home visit. Home visit itu kan kunjungan ke rumah, kita datang ke rumahnya. Sudah panggilan orang tua juga, kita tanya kenapa dari pihak orang tua kok putranya tidak mau berangkat. Itu kan biasanya kalau namanya orang tua itu kan pasti sudah melakukan berbagai cara juga ya untuk anaknya biar berangkat sekolah. Ada juga sampai yang kayak gini, orang tua itu sampai kamu mau minta apa aja, yang penting bapak ibu masih bisa membelikan itu, cuman disuruh sekolah. Coba kamu kalau dikasih apa namanya gitu, keinginan orang tua kayak gitu gimana, kan senang banget kan, pilih mau sekolah kan. Nah sampai orang tuanya tuh sampai segitunya gitu loh, cuman ya anaknya juga nggak ada perubahan. Berarti itu kan memang dari dirinya pribadinya yang ibarat kata dia mungkin belum ada cambuk ya buat kamu tuh harus sekolah, nanti ke depannya bagaimana gitu ya, ibaratnya ya itu tadi kembali lagi belum ada tanggung jawabnya. Nah itu. Terus yang kedua bisa dikatakan mohon maaf dari orang tua yang mungkin apa ya tidak memberikan. Ya Bu Febri tahu ya namanya orang tua itu mungkin tidak semuanya mampu memberikan apa yang anaknya berikan. Contohnya mungkin dari kondisi keluarga, keuangan seperti itu ya. Mungkin anaknya tidak mau sekolah gara-gara nggak punya motor nih, gara-gara temannya pada sekolah naik motor. Nah itu bisa dikatakan seperti itu. Cuman juga di lain sisi nggak hanya keinginan yang tidak dipenuhi, tapi bisa dikatakan apa ya bahasanya orang tua yang bercerai, artinya jadi gitu. Broken home tadi itu biasanya kan anak juga bingung ya antara dia bisa dikatakan mau ikut bapaknya atau ibunya. Nah terus akhirnya juga mempengaruhi sekolahnya jadi kacau karena kurangnya komunikasi orang tua itu tadi. Terus lingkungan juga bisa karena lingkungannya anak-anak yang ibaratnya teman-temannya pada nggak sekolah nih, nongkrong di parkiran, wes rasa sekolah melu aku dolan we, akhirnya ikut teman-temannya dolan. Lah maka dari itu tujuannya BK itu tadi apa, memberikan apa arahan anak untuk memilih hal yang positif. Kalau anak seusia kalian SMK itu kan harus udah bisa belajar membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang nanti itu akan berpengaruh ke masa depan. Kadang ketika ada anak yang berpikiran halah Bu, saiki pikir sesuk ya pikir sesuk. Nggak bisa. Apa yang kita tanam sekarang ya nanti akan kita dapat di depan. Ya, kita akan menuai ya. Ibarat kita panennya itu kan di depan. Nah, usaha kita hari ini baik, insya Allah nanti juga ke depannya baik. Ya. Dan itu kembali lagi ya, biasanya Bu Febri contohkan ke Bu Febri sendiri. Bu Febri dulu sekolah ya dari TK sampai kuliah itu ya butuh proses, enggak terus ujuk-ujuk sekarang jadi guru itu kan enggak. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu kan pasti harus ada usahanya. Coba tanya-tanya guru yang lain itu kan pasti enggak mungkin mereka terus ujuk-ujuk jadi guru kan enggak mungkin. Jadi memang harus berproses itu tadi gitu. Biasanya masalah-masalahnya sih dari situ ya, dan kurang lebih gambarannya seperti itu. Gitu. Oke, menurut Ibu pribadi seberapa penting sih peran BK untuk siswa-siswi yang lagi sekolah? Menurut Bu Febri ya penting banget ya. Bisa dikatakan kalau menurut Bu Febri pribadi ya itu bisa dikatakan ya 95% untuk di sekolahan lo ya. Dan Bu Febri sendiri pun lebih senang, lebih lebih benar-benar nyaman ketika BK itu ada jam masuk kelas. Cuman memang kan itu sudah peraturan masing-masing sekolahan. Jadi apa yang Bu Febri karena di SMKNU kebetulan nggak dapat jam itu, ya bisa dikatakan ya yang masuk BK itu ya hanya siswa-siswa yang pengen konseling sendiri. Enggak. Ada masalah juga. Dan masalahnya itu karena masalah, bukan terus masalah karena mereka terus mau curhat pengen sendiri cerita ke BK, enggak. Ya memang ada, cuma kan tidak banyak
lebih banyak yang bisa dikatakan anak-anak yang bermasalah tadi, Iya, karena baru memang masuk BK. ketika kita tidak ada jam BK itu kan terus kadang orang-orang nggak ada jam, terus kayak bocah bermasalah BK dulu padahal kan nggak harus gitu ya. Kan kita memang secara untuk kenakalan anak itu kan harus bareng-bareng nih, contoh di lapangan misalkan ada juga kesiswaan gitu kan. Oke, itu tadi ya teman-teman yang sudah dijelaskan oleh Bu Febri. Kita jadi lebih tahu nih apa sih BK itu, terus apa sih yang bisa kita dapat dari BK. Jadi BK itu bukan cuma guru buat menghadapi Anak-anak masalah-masalah sekolah bermasalah. ya, tapi buat seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah. Biasanya bimbingan yang kita dapat, yang siswa-siswi dapat itu bimbingan karir, bimbingan belajar. Nah, oh iya, satu lagi ya tambahan ya untuk karir. Misalkan nih kalian bingung nih ya lulus dari SMK. Mau kemana sih Bu? Kayak gitu kan. Iya. Nah, kita biasanya untuk dari kampus itu kan infonya masuk ke BK. Iya. Silahkan, kita itu terbuka ya, karena di BK itu juga banyak brosur. Ketika kalian mau melanjutkan kuliah atau bekerja, nanti boleh sharing ke kita, Bu gimana ya enaknya kuliah atau kerja. Nah itu karena kalau kuliah juga kan kita juga dapat brosur-brosur yang nanti buat gambaran kalian seperti itu. Gitu nih teman-teman. Jadi semuanya bisa kita konsultasikan ke guru BK yang ada di sekolah masing-masing. Oke, karena tadi kita awali, udah pasti akan kita akhiri. Soalnya kalau diakhiri tanpa memulai, itu namanya masalah hati, bukan podcast. Jangan lupa kirimkan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Terima kasih. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.